Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miss Dede, di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran tingkat 11. Materi hari ini kita akan bicara tentang interior kantor. Bagaimana menyusun kebutuhan interior kantor di suatu perusahaan. Saya akan tampilkan slide-nya ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, sudah terlihat. Kita akan bicara tentang interior kantor. Apa sih interior kantor? Interior kantor ialah jenis barang, semua jenis barang atau fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruang kantor, sehingga tercipta ruangan kantor yang serasi, indah, ya, yang nyaman bagi karyawannya. Kalian perhatikan di gambar di sini ada beberapa ornamen atau barang-barang yang difasilitasi perusahaan, yang tujuannya adalah memberi kenyamanan dalam bekerja. Sebenarnya apa saja sih interior kantor itu? Macam-macamnya, barang-barangnya. Ya, di sini kita lihat, sudah saya tampilkan, sudah Miss tampilkan ada lukisan, ada akuarium, ada tempat tisu, lampu hias, kalender. Yang terakhir kalian bisa lihat di background itu adalah lampunya, vas bunga. Oke, berikutnya kita sudah tahu barang-barangnya apa saja, fungsi dari interior kantor itu apa, ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang gimana mendesain interior kantor itu agar tepat, ya, agar sesuai. Nah, apa desain interior kantor adalah suatu perancangan atau perencanaan interior kantor di ruang kerja, ya, tapi tetap dengan memperhatikan ergonomi atau kaidah kerja agar menciptakan ruang kerja yang nyaman untuk ditempati bagi para karyawannya. Ya, oke, berikutnya ada 3 manfaat desain interior kantor yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita menciptakan, kita membeli, tapi kita tidak tahu fungsinya apa atau manfaatnya apa. Pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja, suasana kantor yang nyaman tentu saja akan meningkatkan gairah bekerja. Dan itu menjadi efek yang sangat bagus bagi perusahaan. 2, meningkatkan citra perusahaan. Ya, informasi yang menarik tentang suatu perusahaan yang interiornya bagus, memadai, ya, akan menjadi cerita yang indah, ya, didengar bagi klien-kliennya. Kemudian memudahkan dalam pekerjaan. Ya, perhatikan di sini ada hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan dalam merencanakan interior kantor. Apa saja? Pertama, ya, menyesuaikan dengan anggaran. Kedua, memperhatikan kebutuhan karyawan. Ketiga, perhatikan luas ruang kantor tersebut. Terakhir, disesuaikan dengan passion atau bidang kerja dari perusahaan. Kita akan bahas satu persatu mengenai 4 hal tersebut. Pertama, anggaran perusahaan. Ya, menciptakan suasana kerja yang nyaman memang penting, tapi yang lebih penting adalah jangan sampai penyediaannya tidak disesuaikan dengan anggaran. Ya. Hal yang harus dihindari adalah perusahaan memaksakan diri untuk menciptakan citra perusahaan yang menarik, tapi dengan mengabaikan kebutuhan yang lain atau memangkas anggaran yang lain. Itu sangat tidak bijaksana. Berikut adalah kebutuhan karyawan. Memang tidak semua interior kantor berhubungan langsung dengan kebutuhan kerja karyawannya, tapi keindahan dan kenyamanan dalam ruang kerja kantor tentu saja sangat membantu karyawan dalam bekerja. Luas ruang kantor. Ya, perhatikan ya, dalam menyediakan sarana interior kantor, perusahaan juga harus memperhatikan luas ruang kantornya agar penyusunannya sesuai dan tepat sasaran. Oke. Terakhir adalah disesuaikan dengan passion atau bidang kerja dari karyawan tersebut. Kebutuhan hiasan atau ornamen-ornamen yang menarik pandangan itu pun harus disesuaikan dengan bagian atau unit dari masing-masing karyawannya. Jangan sampai perusahaan menempatkan akuarium pada tempat yang salah. Artinya perlu dilakukan riset kecil.
untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan atau keinginan atau mungkin passion karyawannya terhadap interior kantor yang dibutuhkan. Itu penting sekali agar penyediaannya bisa sesuai. Oke, demikian ya pembahasan dari interior kantor. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kita bagi orang-orang otomatisasi perkantoran, orang-orang kantor, atau kalian akan bekerja di suatu perusahaan, perlu memperhatikan hal tersebut. Siapa tahu ketika kalian bekerja menjadi seorang sekretaris, diminta pendapatnya atau bahkan diminta untuk mendesain, menentukan interior kantor apa sih yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, itu kan sangat menarik ya. Oke. Ya, baiklah. Demikian pembahasan dari kami, dari saya pribadi ya. Semoga bisa bermanfaat, terpakai, ya. Bisa menambah pengetahuan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya tentang materi-materi yang lain, materi yang berhubungan dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.